Hari ini, kita mengenal Jepang sebagai negara maju dengan teknologi tinggi dan kekuatan industri dunia. Tapi tahukah historian dari mana semua itu bermula? Jawabannya membawa kita ke sebuah titik balik besar dalam sejarah Jepang, yaitu Restorasi Meiji. Sebuah peristiwa yang bukan sekadar pergantian kekuasaan, tapi perubahan total sistem politik, sosial, ekonomi, hingga cara berpikir bangsa Jepang. Inilah kisah bagaimana Jepang bangkit dari isolasi feodal menuju negara modern hanya dalam hitungan dekade. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Secara formal, otoritas tertinggi di Jepang pada pertengahan abad ke-19 sebenarnya masih berada di tangan kaisar yang berkedudukan di Kyoto, yaitu Kaisar Komei yang memerintah pada tahun 1846 hingga 1867. Namun dalam praktiknya, kekuasaan pemerintahan sehari-hari justru dijalankan oleh Keshogunan Tokugawa yang berpusat di Edo, kota yang kini dikenal sebagai Tokyo. Sistem ini telah berlangsung lama, sejak Tokugawa Ieyasu mendirikan pemerintahan shogun pada tahun 1603. Menjadikan Jepang berada dalam struktur politik feodal, di mana kaisar lebih bersifat simbolis, sementara shogun memegang kendali militer dan administratif. Pada masa pemerintahan Tokugawa inilah, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang dikenal sebagai Sakoku, yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak tahun 1633 hingga 1639 dan bertahan hingga tahun 1853. Melalui kebijakan ini, Jepang menutup diri dari dunia luar. Orang asing dilarang memasuki wilayah Jepang. Warga Jepang dilarang bepergian ke luar negeri, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dihukum mati. Tujuan utama kebijakan Sakoku adalah menjaga stabilitas politik dalam negeri, sekaligus mencegah masuknya pengaruh asing, terutama agama Kristen, dan ekspansi kolonial bangsa Barat. Namun, sistem politik yang menempatkan shogun sebagai penguasa nyata dan kaisar hanya sebagai simbol inilah yang kemudian memicu munculnya gerakan politik pada pertengahan abad ke-19 yang menuntut pemulihan kekuasaan kaisar. Dalam sistem sosialnya, masyarakat dibagi dalam kelas yang ketat seperti samurai sebagai kelas militer dan penguasa, diikuti petani, pengrajin, pedagang, hingga kelompok masyarakat marginal. Sistem ini membuat Jepang relatif stabil, tapi juga menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibandingkan negara barat. Situasi Jepang mulai berubah ketika tahun 1853, seorang perwira angkatan laut Amerika Serikat bernama Commodore Matthew Perry datang ke Teluk Edo, membawa kapal perang dan surat dari Presiden Amerika Serikat. Dia menuntut Jepang membuka hubungan perdagangan dengan Barat. Pemerintah Tokugawa awalnya meminta waktu untuk mempertimbangkan permintaan tersebut. Tapi pada tahun 1854, Perry kembali dengan armada militer yang lebih besar, sehingga Jepang terpaksa menandatangani Perjanjian Kanagawa pada 31 Maret 1854. Perjanjian ini membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate bagi kapal Amerika dan menjadi awal terbukanya Jepang terhadap dunia luar. Tekanan dari Barat dan ketidakpuasan di dalam negeri akhirnya melemahkan kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Pada 8 November 1867, Shogun terakhir Tokugawa secara resmi mengundurkan diri dari kekuasaan.
Setelah itu, pada 3 Januari 1868, kelompok samurai dan bangsawan militer melakukan gerakan revolusioner yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. Kekuasaan negara dikembalikan kepada kaisar muda bernama Mutsuhito, yang naik tahta pada usia sekitar 15 tahun dan kemudian dikenal sebagai Kaisar Meiji. Peristiwa ini menandai berakhirnya sistem feodal Jepang yang telah berlangsung selama lebih dari 2 abad dan membuka jalan bagi modernisasi besar-besaran. Setelah naik tahta, Kaisar Meiji segera melakukan berbagai reformasi. Pada April 1868, dia mengumumkan Piagam Sumpah 5 Prinsip, sebuah dokumen yang berisi visi modernisasi Jepang. Piagam ini menekankan pentingnya pemerintahan terbuka, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan upaya mempelajari ilmu pengetahuan dari negara barat. Dalam waktu singkat, pemerintahan Meiji mulai menghapus sistem feodal, memperkuat pemerintahan pusat, dan membangun sistem administrasi modern. Kekuasaan shogun digantikan oleh pemerintahan yang terpusat di bawah kaisar. Meskipun secara praktis, pemerintahan dijalankan oleh kelompok elit penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Okubuto Shimichi, Saigo Takamori, Ito Hirobumi, Kido Takayoshi, dan Yamagata Aritomo. Hal ini karena kaisar masih terlalu muda hingga perlu dibantu. Salah satu fokus utama pemerintah Meiji adalah memperkuat militer agar Jepang tidak menjadi korban kolonialisme barat. Sistem militer feodal yang sebelumnya didominasi samurai dihapus dan digantikan dengan tentara nasional modern yang meniru sistem militer barat. Pemerintah juga membangun angkatan laut modern dan memperkenalkan wajib militer bagi rakyat. Di bidang pendidikan, Jepang membangun sistem sekolah modern dari tingkat dasar hingga universitas. Reformasi pendidikan ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terdidik yang mampu mendukung industrialisasi dan pembangunan negara. Perubahan ini secara perlahan mengubah Jepang dari masyarakat agraris tradisional menjadi negara dengan sumber daya manusia yang terlatih dan berpendidikan. Selain reformasi politik dan militer, pemerintah Meiji juga melakukan modernisasi ekonomi secara besar-besaran. Jepang mulai mengadopsi teknologi barat dan membangun berbagai industri seperti pabrik tekstil, galangan kapal, industri baja, dan pertambangan. Pemerintah juga melakukan reformasi agraria untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan membangun infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota besar seperti Tokyo dan Yokohama. Pembangunan infrastruktur ini mempercepat distribusi barang dan manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa dekade saja, Jepang berhasil berubah dari negara agraris menjadi negara industri yang berkembang pesat. Langkah penting lainnya terjadi pada tahun 1889, ketika Jepang mengesahkan Konstitusi Meiji. Konstitusi ini memperkenalkan sistem monarki konstitusional, di mana kaisar tetap menjadi kepala negara dengan kekuasaan besar, tapi juga terdapat lembaga legislatif bernama Diet. Hak politik masih terbatas bagi kelompok tertentu, tapi pembentukan parlemen ini menandai awal berkembangnya sistem pemerintahan modern di Jepang. Dengan sistem politik yang lebih terorganisir dan birokrasi yang profesional, Jepang mampu menjalankan program modernisasi secara lebih efektif. Hasil modernisasi Meiji mulai terlihat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jepang berhasil memenangkan Perang Tiongkok-Jepang tahun 1894
sampai 1895 yang memperkuat pengaruhnya di Asia Timur. Tidak lama kemudian, Jepang kembali mengejutkan dunia dengan kemenangan dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905. Sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa negara Asia mampu mengalahkan kekuatan militer Eropa. Kemenangan ini menjadikan Jepang sebagai salah satu kekuatan militer dan industri baru di dunia dan mengubah persepsi global terhadap negara-negara Asia. Dari perjalanan sejarah ini, kita bisa melihat bahwa restorasi Meiji tahun 1868 bukan sekadar pergantian pemerintahan, tapi sebuah transformasi besar yang mengubah Jepang secara menyeluruh. Dalam beberapa dekade saja, Jepang berhasil menghapus sistem feodal, membangun industri modern, memperkuat militer, serta mengembangkan pendidikan dan teknologi. Transformasi ini menjadikan Jepang sebagai salah satu kekuatan besar dunia pada awal abad ke-20. Itu tadi sejarah tentang restorasi Meiji di Jepang. Kisah restorasi Meiji juga menunjukkan bahwa sebuah bangsa bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan jika memiliki visi, kepemimpinan, dan kemauan untuk berubah. Itulah perjalanan Jepang dari negara tertutup menjadi negara modern. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.